sebagai keluarga Allah, kita mendapat warisan yang sama seperti apa yang Yesus terima ketika Tuhan mengadopsi kita. Kita menjadi bagian keluarganya, tapi bukan hanya menjadi bagian keluarganya, kita memiliki hak istimewa, yaitu ahli waris. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini kita selalu mau memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan yang pasti menguatkan, pasti memberkati setiap kita. Kita langsung baca firman Tuhan di Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Puji Tuhan. Di pagi hari ini, lewat ayat ini, saya mengingatkan bahwa setiap kita telah diadopsi oleh Tuhan. Adopsi adalah perbuatan kasih yang luar biasa. Tuhan memilih beberapa orang di perjanjian lama, orang-orang di perjanjian lama untuk menunjukkan kasih dan rencananya. Dan kita percaya hari ini oleh karena Yesus Kristus, kita telah diadopsi oleh kerajaan sorga untuk menjadi anak-anaknya. Kita yang percaya dalam Kristus diadopsi dan menerima berkat-berkatnya. Berkat apa saja yang kita terima ketika kita diadopsi oleh Tuhan? Ingat kisah Yakub, Israel setelah Yusuf di Mesir dan kemudian pindah ke Mesir. Ketika Yakub sudah tua atau Israel sudah tua, kemudian Yusuf mengunjungi papanya membawa anak-anaknya Efraim dan Manasye, dibawa ke hadapan Yakub. Kemudian ketika Yakub melihat anak-anaknya Yusuf, Efraim, Manasye, di Kejadian 48 ayat yang kelima, saya mau bacakan buat kita dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan Yakub meneruskan, Yusuf, kedua anakmu Efraim, Manasye yang lahir di Mesir ini sebelum aku tiba di sini, kuanggap anakku sama seperti Ruben dan Simeon. Kuanggap anakku sama seperti Ruben dan Simeon. Yakub secara khusus mengadopsi Efraim dan Manasye yang adalah cucunya menjadi anaknya, dianggap sebagai anaknya, diangkat sebagai anaknya. Ini bukan tentang hubungan keluarga bapa dan anak saja, tapi ini sedang menjelaskan bahwa Efraim Manasye mendapat berkat yang sama seperti Ruben dan juga Simeon. Maka kita sebagai keluarga Allah, kita mendapat warisan yang sama seperti apa yang Yesus terima ketika Tuhan mengadopsi kita. Kita menjadi bagian keluarganya, tapi bukan hanya menjadi bagian keluarganya, kita memiliki hak istimewa, yaitu ahli waris kerajaan sorga. Roma 8 ayat 17 dikatakan seperti itu. Kita diberkati secara rohani, kita memiliki hidup yang kekal, dan hidup di bumi seperti di surga. Itu warisan kita sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang yang jauh, tapi kita diangkat menjadi anaknya. Seperti seorang anak yatim piatu diangkat oleh keluarga yang kaya. Ia tidak hanya mendapatkan status tempat tinggal, tapi juga ia mendapat sesuatu yang baru dari keluarga yang baru, yaitu warisan, yaitu berkat, kelimpahan, karena diadopsi oleh keluarga yang baru ini. Seperti saudara dan saya hari ini, oleh karena Yesus, kita diadopsi. Kita memiliki hak yang sama seperti anak Allah, yaitu Yesus Kristus, mewarisi kuasa, kasih, dan berkat-berkatnya selama kita hidup di bumi. Pak Pendeta, tapi bagaimana saya bisa diadopsi? Saya merasa saya nggak layak diadopsi jadi anak Allah. Saya mau katakan, adopsi adalah pilihannya Tuhan. Ingat kisah ketika Yesus beristirahat di sumur Yakub, kemudian ada wanita yang punya 5 suami, tapi dia sekarang tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian terjadi percakapan di sana. Di Yohanes 4 ayat 25 dan 26, jawab perempuan itu kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia."
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus menyatakan Mesias, Yesus menyatakan identitasnya kepada wanita yang menurut kita gak layak karena punya 5 suami dan tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Tapi Tuhan menunjukkan identitasnya kepada orang ini. Tuhan memilih untuk menunjukkan identitasnya kepada orang ini. Sama seperti kita hari ini diadopsi hanya karena kasihnya. Kasihnya yang membuat dia berani menyatakan dirinya Mesias kepada perempuan ini. Karena kasihnya saja. Dan kita tahu akhirnya kasih Yesus itu yang mengubahkan wanita ini. Memberitakan Yesus ke satu kampung, ke satu kotanya. Memberitakan tentang Yesus. Mengubah hidupnya. Karena dia tahu bahwa Yesus Mesias. Kita percaya, kita diadopsi. Bukan karena latar belakang kita, nama baik kita yang kita punya, latar belakang baik yang kita punya. Bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita. Kita diadopsi karena kasihnya. Kita diangkat menjadi anaknya karena kasihnya. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia memberikan Yesus supaya kita diadopsi, supaya kita bisa jadi anak-anaknya, kita yang percaya jadi anak-anaknya. Manusia kadang-kadang melihat tampilan yang tidak berharga, tapi Tuhan bisa melihat hal yang berharga di hidup kita. Tuhan menganggapmu berharga sehingga dia mengadopsinya menjadi anaknya. Saya melihat di YouTube ada seorang pelukis pergi ke pasar loak dan dia melihat ada kanvas yang sudah kotor, ada banyak noda di sana. Kemudian dia tawar kepada tukang loaknya, saya beli kanvasnya, harganya murah sekali. Kemudian dia bentangkan kanvasnya, dia siapkan cat untuk melukis, kemudian diambil kuasnya, ditumpahkan cat itu ke kanvas yang tidak dianggap, yang dijual bahkan murah. Dan dalam percakapan itu sepertinya kalau mau ambil saja, tapi karena dibayar, karena si pelukis mau bayar, jadi diterima bayarannya. Tapi apa yang tidak berharga bagi pelukis itu, jadi akhirnya menghasilkan karya yang indah. Dia tumpahkan cat lukisnya, dia gores dengan koas, dan jadi lukisan yang indah. Orang mungkin menganggapmu gak berharga, bahkan mungkin dirimu menganggapmu gak berharga. Tapi Tuhan melihat bahwa kita bisa diadopsi menjadi anaknya dan kita bisa diubahkan menjadi lebih indah di dalam Tuhan. Dan kita diadopsi untuk Tuhan mengubah kutuk di hidup kita jadi berkat. Di dalam Ulangan 23 ayat 5 dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Kita diadopsi karena kasihnya. Dan karena kasihnya, kutuk diubah jadi berkat. Di kayu salib dia mengambil semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua kutuk di hidup kita. Dan memberi kehidupannya buat kita, hidup yang baru. Dan barang siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Percayalah bahwa saudara dan saya, karena Kristus kita telah diadopsi. Terimalah kenyataan ini, kita diadopsi menjadi keluarga Allah. Bukan hanya itu saja, kita juga menerima bukan hanya sebagai anaknya, tapi menerima berkatnya, warisannya, menerima kuasa, menerima kemuliaannya, sehingga hidup kita diubahkan, jadi indah, jadi lebih baik. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan bahwa saudara dan saya telah diadopsi, jadi keluarga Allah, menerima warisan dan berkat Allah. Kita diadopsi karena dia punya tujuan di hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah, sukacitalah hari ini. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan berani. Melangkah dengan percaya bahwa kita anak Tuhan. Ada jalan, ada berkat Tuhan buat kita di hari ini. Mari ambil waktu kita renungkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan sedang meyakinkan kita anaknya. Kita diperhatikan. Kita punya warisan berkat. Kita punya kuasa menghadapi hidup di hari ini, apa yang harus kita jalani di hari ini. Ambil waktu renungkan firman, mari ambil waktu tutup matamu, kita doa, terima kasih Tuhan,
buat kebenaran yang kami percaya, kembali mengingatkan kami. Kami bukan sekedar umat Tuhan, tapi kami diangkat menjadi anak Tuhan. Karena anak kami memiliki warisan. Kami diangkat menjadi anak karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, Tuhan mengubah kutuk di hidup kami menjadi berkat. Tuhan membuat hidup kami jadi lebih indah. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Jamah urapi, lawat kami, urapan baru, kekuatan baru. Memberi kekuatan, memberi jalan buat kami sepanjang hari ini. Berdoa dalam nama Yesus. Jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bahkan yang beban berat, Tuhan beri kelegaan. Beri damai sejahtera yang baru di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan Tuhan meyakinkan kita bukan jauh dari Tuhan. Kita anaknya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan lupa tulis responmu di kolom komentar. Juga bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada banyak orang, biar bukan kita saja yang diberkati, lebih banyak orang boleh diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you